Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Langit cerah dan danau berkilauan. Jubah hijau Sui berkibar di bawah cahaya langit dan danau, membuatnya semakin melayang. Lapangan sepi, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Semua orang terkejut dan mata mereka tumpul. Sebelumnya, Li Fenghan begitu mendominasi dan arogan, dia hanya satu orang yang mengalahkan aliansi 10 talenta tak tertandingi, dan kesombongannya melonjak. Orang-orang bahkan tidak bisa membayangkan betapa kejamnya Taoisme mereka di alam semesta. Tapi sekarang, Li Fenghan dikalahkan. Di antara telapak tangan mereka, seperti ditampar lalat, dan ditekan ke tanah. Adegan itu tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan, dan datangnya terlalu cepat, sehingga sulit bagi orang untuk bereaksi untuk sementara waktu. Yang membuat orang semakin bingung adalah bahwa orang yang menekan Li Fenghan ke tanah dengan satu telapak tangan bukanlah sosok yang menentang surga di alam semesta. Ini adalah seorang pemuda yang belum menginjakan kaki di negeri dongeng. Ini membuat orang-orang abadi itu hampir menjatuhkan rahangnya. Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga kejutan dan kontrasnya begitu besar sehingga semua orang merasa lengah. Saya mengharapkan hasil ini, tetapi saya tidak berharap itu datang begitu cepat. Fu Yunzong bergumam pada dirinya sendiri, matanya lurus. Pada saat ini, Fang Han memandang sosok Sui seperti awan dan bangau liar, dan tiba-tiba merasa bahwa Tang Weihan, Meng Xingwan, dan monster tak tertandingi lainnya sebelumnya, tampaknya tidak lebih dari ini. Bahwa Li Fenghan, seperti dewa pembunuh yang tiada taranya, tidak lebih dari sedikit. Gagal, kalah begitu saja. Di dojo, Tang Weihan berteriak. Meng Xingwan dan yang lainnya juga terlihat rumit. Saya tidak tahu. Setelah perbandingan, mereka menemukan bahwa gunung lebih tinggi dari gunung. Kamu tidak dirugikan saat kalah, dan kamu tidak perlu berkecil hati. Di level semesta, kamu sudah termasuk yang terbaik di dunia. Sui berkata, menatap Li Fenghan yang tertekan, adapun dia hanya iblis yang menyamar sebagai peri. Iblis. Semua orang terkejut. Pada saat ini, Li Fenghan di tanah tiba-tiba menjerit seperti langit, dan dia berjuang untuk bangun, dan menebas leher Sui dengan telapak tangan. Secepat kilat. Sui seperti seorang nabi, tiba-tiba dia meraih tenggorokan Li Fenghan, lalu menjabat tangannya. Ledakan. Jubah Li Fenghan terkoyak. Selanjutnya, kulitnya terkoyak seperti kain, berubah menjadi puing-puing, memperlihatkan wajah aslinya. Semua orang terkejut. Chu Baichan dari Paviliun Senji bahkan berseru, iblis tanpa fase, di antara iblis asing. Tidak heran kekuatannya begitu menantang, ternyata semuanya disamarkan. Tidak ada iblis fase. Sebagian besar biksu yang hadir bingung. Hanya beberapa orang tua yang tiba-tiba berubah wajah dan tangan serta kaki mereka menjadi dingin. Faceless Demon adalah salah satu makhluk paling sulit dan berbahaya di antara alien demon. Ia dianggap sebagai pembunuh alami dengan kemampuan bawaan untuk berubah. Menurut rumor, selama iblis itu mau, itu bahkan bisa menjadi sepotong rumput dan pohon, dan bahkan kerikil yang tidak mencolok. Dalam buku kuno negeri dongeng, iblis tanpa bayangan, dianggap sebagai salah satu dari 9 setan paling berbahaya di negeri asing. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa setelah selang waktu ribuan tahun, mereka akan melihat jejak Faceless Demon lagi di situs alam abadi. Ini mengejutkan. Beberapa generasi tua tenggelam dalam hati mereka, memikirkan hal-hal yang telah diberitakan dalam beberapa tahun terakhir. Apakah ini benar-benar pembangkit tenaga dari Faceless Demon? Seseorang bertanya dengan lantang seolah tidak percaya. Tampaknya setelah periode kejatuhan abadi yang lama, kamu tidak dapat mengingat kemunculan iblis alien. Di dojo, Sui menghela nafas pelan. Sebelum era kejatuhan abadi, orang-orang kuat di dunia berperang melawan iblis alien selama bertahun-tahun di luar 9 surga, dan mereka bertarung selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Seperti saat ini, ada pembangkit tenaga iblis yang nyata di depan mereka, tetapi kebanyakan orang masih skeptis dan tidak dapat dipercaya. Bisakah Sui Yan tidak merasakan ini? Dia menggelengkan kepalanya, mengabaikan pikirannya yang mengganggu, menatap pembangkit tenaga iblis tanpa fase di tangannya, dan berkata,
Jelas dia adalah Jenderal Iblis Superior, yang sebanding dengan seorang abadi sejati di tahap akhir dunia maya, tetapi berpura-pura menjadi peri di alam semesta. Tidakkah kamu merasa tidak tahu malu? Dalam ras iblis alien, pembangkit tenaga listrik yang benar-benar dapat bertarung melawan karakter abadi secara kasar dibagi menjadi 4 level. Mereka adalah Kapten Iblis, Jenderal Iblis, Raja Iblis, Raja Iblis. Setiap level dibagi menjadi level atas, menengah, dan bawah. Sesuai dengan yang abadi di alam semesta, yang abadi di dunia maya, yang abadi di alam suci, dan raja yang abadi di alam yang indah. Dan di iblis asing, ada juga Kaisar Iblis, yang seperti legenda abadi. Kapten Iblis tingkat atas sebanding dengan keberadaan makhluk abadi sejati tahap akhir di dunia maya. Tidak heran dia begitu sombong, semuanya tersamar. Chu Bai-chan mendengus dingin, wajahnya muram. Seorang Kapten Iblis tingkat tinggi secara alami dapat menyapu bersih iblis-iblis tak tertandingi di tingkat alam semesta. Segera, semua orang di lapangan juga bereaksi, dan satu demi satu, mereka menjadi marah dan memarahi iblis sebagai orang yang hina dan tak tahu malu. Li Fenghan, yang telah menunjukkan tubuh aslinya, mengabaikan teriakan itu, tetapi menatap Sui, menggertakkan giginya dan berkata, "Siapa kamu? Kamu tidak hanya dapat melihat melalui tubuh asliku, tetapi juga mengalahkan saya dengan satu pukulan. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menginjakkan kaki di Dao Abadi?" Begitu kata-kata ini keluar, penonton terdiam. Lalu orang-orang tiba-tiba terbangun. Ya, bagaimana seorang pemuda yang tidak pernah menjadi abadi melihat asal-usul Li Fenghan? Bagaimana mungkin untuk menekan Kapten Iblis tingkat tinggi dengan satu pukulan? Jika kelainan Li Fenghan dapat dijelaskan dengan penyamaran, lalu bagaimana dengan pemuda bernama Teman Su Taois? Siapa dia? Tiba-tiba, rasa penasaran semua orang tergugah. Mata Sui dalam dan dia berkata, "Katakan dulu, bagaimana kamu bisa masuk ke dunia peri, dan aku akan memberimu jawaban." Ada 9 gerbang surgawi di dunia abadi, yang merupakan garis pertahanan alami, yang mencakup hukum dan ketertiban tertinggi dunia abadi. Secara umum, kecuali mereka dapat mengatasi garis pertahanan skylight tertentu, mereka tidak dapat memasuki negeri dongeng sama sekali. Tentu saja, ada kasus khusus. Misalnya, di antara kekuatan abadi yang menjaga 9 gerbang utama, ada pengkhianat, dan kolusi internal dan eksternal dapat memungkinkan mata-mata dari iblis ekstrateritorial untuk menyusup ke negeri dongeng. Ini akan dianggap sebagai musuh publik dunia abadi, tidak hanya akan hancur, tetapi juga keluarga akan dimusnahkan. Tidak banyak orang yang dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada beberapa pengkhianat di negeri dongeng, tetapi sejak Wang Ye duduk di negeri dongeng, dia menggunakan cara berdarah besi untuk membersihkan para pengkhianat itu. Aturan dan peraturan yang ketat telah menjadi konsensus dan hukum besi dari kekuatan dunia abadi, dan tidak ada yang berani memprovokasi itu. Sejak itu, hal-hal seperti kolusi dengan iblis asing di dalam dan di luar hampir sepenuhnya dihilangkan. Tapi sekarang, Kapten Iblis dari iblis tanpa fase benar-benar muncul di peri Jinghu, yang membuat Sui segera menyadari bahwa garis pertahanan 9 jalan surga besar pasti ada yang tidak beres. Li Fenghan tidak bisa menahan tawa, memandang Sui dengan provokatif, dan berkata, "Apakah menurutmu aku bisa mengatakannya?" Sui tersenyum kecil, dan berkata, "Saya kebetulan mahir dalam teknik rahasia, yang dapat membuat daging dan jiwa Wuxiang Demon menjadi minyak lampu dan sumbu, masing-masing, tergantung tinggi di malam hari. Langit, selamanya cerah, selamanya rasa sakit dari penderitaan dan pembakaran. Apakah Anda ingin mencobanya?" Metode pencahayaan penyempurnaan jiwa. Wajah Li Fenghan tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya menegang. Kelemahan terbesar keluarga mereka adalah jiwa, dan teknik rahasia yang dikatakan Sui dianggap sebagai siksaan paling kejam oleh keluarga mereka. "Apakah Anda ingin mencoba?" Sui bertanya dengan hangat. Setiap kata, penuh kebencian. Sui langsung memutar leher Li Fenghan, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke Jinghu yang jauh. Ledakan. Sosok Li Fenghan masih di udara, dan tiba-tiba meledak, memicu semburan kehancuran yang menembus langit dan menghancurkan segala arah.
Kekuatan mengerikan mengguncang dojo dengan hebat, dan seluruh danau cermin tampak mendidih. Semua orang terkesiap. Iblis itu terlalu kejam. Seseorang bergumam, dengan ketakutan yang berkepanjangan. Suyi mengerutkan kening, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh Li Fenghan disegel dengan kekuatan terlarang yang sangat aneh. Sebelumnya, Li Fenghan khawatir itu akan jatuh ke tangannya dan disuling menjadi minyak lampu, jadi dia tidak ragu memilih untuk menghancurkan kekuatan terlarang di tubuhnya dan menghancurkan hidupnya. Hidup dan mati Li Fenghan tidak signifikan. Tetapi bagi Suyi, kemunculan pembangkit tenaga iblis tanpa fase ini membuatnya menyadari bahwa, seperti yang dikabarkan, setelah kesunyian yang abadi, iblis-iblis eksotik memang mulai dengan tepat di tikungan. Pasti ada masalah di jalan 9 surga di alam abadi. Saya harap situasinya tidak serius, jika tidak, cepat atau lambat, pertempuran skala penuh antara peri dan iblis akan pecah lagi. Sambil berpikir, Suyi meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik untuk meninggalkan dojo. Terima kasih, rekan Taois, karena telah mengambil tindakan, mengungkapkan wajah sebenarnya dari hantu iblis, dan menyelesaikan bencana bagi kami. Chu Baichan dari Paviliun Senji langsung menyambutnya. Tiba-tiba, para immortal lain yang hadir juga terbangun, tertawa dan berpelukan. Untuk sementara waktu, banyak tokoh besar seperti Bintang dan Bulan, membuat Suyi menjadi pusat perhatian di Peri Jinghu. Tang Weihan, Meng Xingwan yang seharusnya menjadi protagonis dari acara ini, termasuk di antara monster tak tertandingi di alam semesta, tetapi mereka dibayangi saat ini. Area perbatasan Bailuzu adalah gunung yang tandus. Malam. Di kuil Tao yang bobrok di pegunungan. Api unggun menyala, Fang Han menghangatkan anggur di dekat api. Di satu sisi, Suyi berbaring di kursi rotan dengan mata setengah terbuka dan setengah tertutup, mengagumi salju tebal di luar. 2 hari yang lalu, pameran Peri Jinghu berakhir, dan Suyi disanjung dengan hangat dan disambut oleh semua peri. Untuk menemukan tempat bersantai, dia segera mengucapkan selamat tinggal pada Fu Yunzong dan pergi bersama Fang Han. Mengembara sepanjang gunung dan sungai, ketika salju lebat turun malam ini, saya datang ke kuil Tao liar di perbatasan Bailuzu. Dingin sekali, dan pegunungan tertutup salju. Di reruntuhan kuil di hutan belantara ini, api unggun dan sepanci anggur tua sudah cukup untuk menghibur orang. Segera, Fang Han menyerahkan hotpot anggur kepada Suyi, dan berkata, kami telah tiba di Bailuzu, kemana kamu akan membawaku? Suyi mengambil kendi dan meneguknya terlebih dahulu, lalu dia menghela nafas puas, dan berkata, tidak masalah kemana kamu pergi, yang penting adalah, apakah kakakmu pernah menjawab padamu? Fang Han tercengang, kalian semua tahu. Suyi berkata, Anda berada di kapal awan pada waktu itu menggunakan jimat bintang penggeser oksigen untuk mengirim surat, sulit untuk tidak membiarkan saya memperhatikan. Fang Han bergumam, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, ya, aku memang menulis surat untuk kakakku, tapi dia belum menjawab. Berbicara, kekhawatiran yang mendalam muncul di antara alis bocah itu. Suyi menatap salju tebal di luar rumah, dan berkata dengan lembut jadi, saat ini, kamu masih tidak ingin memberitahuku, bencana apa yang terjadi pada klan roh Biaomu. Wajah Fang Han sedikit berubah dan matanya sedih. Bocah itu duduk sendirian di dekat api unggun dan terdiam lama sebelum berkata, sebenarnya aku juga tidak tahu. Matanya berkilat-kilat, dalam ingatan masa kecilku, aku mengembara di sekitar adikku, mengemis seperti pengemis, untuk bertahan hidup, aku harus seperti anjing liar. Berebut makanan dengan orang lain pada tahun-tahun itu, yang bisa kuingat hanyalah kelaparan dan kedinginan. Adikku lebih sulit. Dia hanya 4 tahun lebih tua dariku, tapi selama dia menemukan makanan, dia akan membiarkanku mengisi perutku dulu. Dia selalu bilang dia tidak lapar, tapi aku tahu dia hanya ingin aku makan lebih banyak. Saat aku dibuli, kakakku akan berkelahi seperti orang gila, bahkan jika dia sampai berdarah, dia tidak akan ragu-ragu. Berbicara, mata bocah itu merah, kakak selalu mengatakan kepada saya bahwa tidak peduli seberapa keras atau seberapa keras Anda menderita, Anda harus bertahan hidup, karena hanya dengan bertahan hidup Anda dapat membalas dendam kepada mereka yang telah meninggal. Sehingga klan roh Biao saya akan hidup selamanya di dunia.
Suara bocah itu menjadi sedikit tercekik. Dia menunduk, sepertinya tidak ingin Sui melihat kesedihan di wajahnya. Suasana hati Sui sedang kacau. Dia memang berharap Fang Han pasti mengalami banyak hal yang menyedihkan dan menyakitkan ketika dia masih kecil, tetapi dia tidak menyangka itu akan begitu menyedihkan. Dulu, klan Roh Biao adalah klan terkemuka di dunia. Fang Han tampaknya telah membuka kotak obrolan, dan di lain waktu, dia menceritakan masa lalu dengan api unggun dan warna salju. Sui membawa kendi dan mendengarkan dengan tenang. Dia bisa melihat bahwa bocah itu depresi dan depresi terlalu lama. Selama proses ini, Sui juga belajar sesuatu. 3 tahun lalu, Fang Han dan saudara perempuannya melarikan diri dari bencana militer dan melarikan diri keluar hutan belantara, tetapi sayangnya mereka dijara oleh sekelompok kekuatan jahat yang mengambil alih gunung sebagai raja. Akhirnya kakak beradik itu dijual sebagai budak dan dipisahkan. Dalam 3 tahun terakhir, Fang Han telah dijual dan dijual berkali-kali karena garis keturunannya, dan nasibnya tragis. Jika bukan karena diselamatkan oleh Sui di pasar naga hitam, Fang Han masih ditakdirkan untuk lolos dari akhir penjualan. Memahami hal ini, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seperti di kapal awan belum lama ini, alasan mengapa anak buah Nahua Xingchen menangkap Fang Han juga karena garis darah di tubuhnya. Tiba-tiba, Fang Han berkata dengan serius, "Senior, jika Anda dapat membantu saya menemukan saudara perempuan saya, tidak peduli apa tujuan Anda untuk berbaik hati kepada saya berjanji bahwa saya akan membalas kebaikan Anda di masa depan, jangan pernah menyerah." Ekspresi bocah itu penuh antisipasi, dan bahkan gelar Sui berubah dari "kamu" menjadi "senior". Sui tertawa dan berkata, "Apakah menurutmu aku membutuhkan hadiahmu?" Fang Han menggaruk kepalanya dan terdiam. Ya, bagaimana bisa keberadaan yang membuat Qilong Daojun dan Raja Abadi lainnya dihormati sebagai tamu, dan membuat karakter abadi menakjubkan, bagaimana dia bisa peduli dengan hadiahnya sendiri. Belum lagi, keberadaan ini pernah membunuh sekelompok makhluk abadi di Aula Abadi Xiangyun, mencuci menara Lingyun dengan darah di atas perahu awan, dan sekali membalikkan tangan di peri alam Void untuk menekan setan Wuxiang. Untuk beberapa saat, Fang Han cukup tertekan. Tetapi melihat kata-kata Sui berubah, dia berkata, "Namun, saya telah menerima kehendak Anda, jika Anda benar-benar ingin membalas saya di masa depan, Anda harus berkultivasi dengan baik, dan jangan mempermalukan leluhur Anda." Nama Zong. Fang Han terkejut, matanya berbinar, dan berkata, "Jadi, senior, kamu setuju? Bahkan jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan pergi ke adikmu." Sui berbisik. Berbicara, dia mengeluarkan batu giok dari tangannya dan membacanya. Slip batu giok itu adalah hadiah dari Chu Baichan dari Paviliun Senji. Sebelum meninggalkan klub peri Jinghu, Sui berbicara dengan Chu Baichan. Dari kata-kata Chu Baichan, Sui secara kasar dapat menilai bahwa ada dewa tertentu yang berdiri di belakang Paviliun Senji, tempat Chu Baichan bekerja. Dengan kata lain, sebelum era air terjun abadi, memang tidak ada kekuatan seperti Paviliun Senji di dunia. Karena Paviliun Senji adalah kekuatan baru yang bangkit di dunia, ia didukung oleh dewa tertentu, dan orang-orang kuat di pintu ada di seluruh negeri dongeng, yang menghususkan diri dalam menyelidiki dan mengumpulkan rahasia dan berita dunia, jadi di tangan dia menyimpan banyak rahasia yang tidak diketahui di negeri dongeng. Justru karena inilah berbagai daftar yang disusun oleh Paviliun Senji, seperti peringkat abadi semesta dan peringkat abadi imajiner, akan diakui oleh sebagian besar yang kuat di alam abadi dunia. Slip batu giok di tangan Sui diberikan oleh Chu Baichan, dan itu berisi daftar-daftar dewa terbaru di alam semesta dan daftar dewa di alam virtual. Selain itu, ada pola segel rahasia unik Paviliun Senji di slip giok, yang dapat digunakan untuk menghubungi orang-orang di Paviliun Senji. Selama Anda mampu membeli uang, Anda dapat membelinya dari Paviliun Senji ke banyak rahasia yang tidak diketahui. Api unggun berkobar dan salju turun. Sui berbaring di kursi rotan, melihat daftar 100 pembangkit tenaga listrik teratas di Virtual Realm Immortal Ranking, dengan senang hati. Setiap daftar ditandai dengan informasi seperti nama, asal, basis kultivasi,
bakat, warisan guru. Bahkan ada komentar dari Paviliun Senji. Orang yang menempati urutan pertama dalam daftar alam abadi adalah seorang wanita bernama Yingxiu, dari Tanah Suci Yaoguang, salah satu dari 3 tanah murni Gunung Buzu. Ulasan tentang Paviliun Senji juga memuji Yingxiu sebagai satu-satunya kecantikan dalam grup, dan peri asli itu unik. Yingxiu, apakah gadis ini keturunan Ying Shengshui? Sui berpikir keras. Ying Shengshui, yang terlihat seperti nama pria, sebenarnya adalah seorang wanita. Sebelum era Xianyun, dia bertanggung jawab atas Tanah Suci Yaoguang, dan dia adalah seorang guru. Pada awalnya, nama Ying Shengshui sudah cukup untuk menyamai Kaisar Xingqing, salah satu dari 3 kaisar iblis utama di Beiminghai. Faktanya, banyak orang kuat dalam daftar abadi membuat Sui memikirkan banyak hal. Bukan karena Sui mengenal pihak lain, tetapi bakat, asal-usul, dan kekuatan pihak lain membuat Sui merasa akrab. Sampai waktu yang lama, Sui menyingkirkan slip batu giok, dan teko anggur telah diminum, dan dia tidak mabuk, dan seluruh tubuhnya berasap. Dia bangkit dan berjalan menuju kuil Tao. Fang Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senior, mau kemana? Ikuti tur malam salju, tunggu saja di sini." Sui meletakkan tangannya di punggungnya dan berjalan santai, menghadap salju tebal, ke malam yang sunyi dan sepi. Fang Han tercengang, apa yang begitu indah dari salju ini? Anak muda mungkin belum memahami indahnya dunia. Tanpa dia, suasananya berbeda. Di pegunungan, Sui menginjak salju tebal dan berkeliaran, merasa sedikit mabuk, dengan santai. Salju turun tanpa suara, dan semuanya putih. Meskipun sudah malam, masih sulit untuk menyembunyikan keindahan murni yang terang dan halus. Di mata orang biasa, jika tidak ada cahaya, mustahil menyaksikan pemandangan indah salju yang menjungkir balikkan langit dan bumi di malam hari. Remuk. Jejak kaki di salju membuat suara yang renyah dan menyenangkan. Sui mengguncang salju di pundaknya, berpikir dalam keadaan kesurupan bahwa dia benar-benar tidak menikmati salju sendirian seperti ini di malam hari untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi pergolakan urusan dunia, dan tidak ada lagi keluhan dan keluhan di jalan. Di malam bersalju lebat ini, langit dan bumi sepi, sendiri, dan ada yang setengah mabuk dan setengah merokok, memandangi luasnya alam semesta dan keindahan gunung dan sungai. Tiba-tiba, di kedalaman langit, awan bencana muncul, dan aura bencana seperti tabu muncul. 3.000 mil gunung dan sungai, semuanya jatuh ke dalam suasana yang aneh dan menyedihkan. Bahkan salju tebal pun tampak ketakutan dan tertahan di kehampaan. Di dalam kuil Tao yang bobrok, Fang Han ngeri dan hampir mati lemas. Atmosfer bencana yang seperti tabu, bahkan aturan dan ketertiban 3.000 mil langit dan bumi ditekan dan terpengaruh, dan mereka jatuh ke atmosfer apokaliptik. Sui mengerutkan kening. Ini adalah bencana menjadi abadi. Jika itu adalah kultivator lain, dia akan sangat gembira. Bagaimanapun, jika Anda dapat mengambil langkah ini, Anda dapat mengangkat si Aveixian dan menaiki jalan menuju keabadian. Ini adalah impian banyak kultivator. Tapi Sui sedikit tidak senang. Malam ini, dia jarang bebas dan anggun, tetapi dia tidak pernah memikirkannya tetapi terganggu oleh bencana abadi yang tiba-tiba ini. Pergi. Jangan merusak suasana hatiku dan mengecewakan pemandangan salju yang indah malam ini. Sui melambaikan jubah lengan bajunya. Bayangan pedang membubung ke langit, berayun ke kedalaman langit. Pedang itu berkilat. Langit adalah awan perampokan yang tabu, terkoyak. Pada saat Anda... Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.